Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, senang sekali pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam 1 jam bersama renungan harian. Dan pagi ini Pak Sony yang akan memandu acara kita dan nanti Bapak Himan Elia yang akan membagikan perenungan firman Tuhan dari renungan harian pagi ini. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Himan Elia. Mari Pak Sony, layar kami haturkan. Monggo Pak Sony. Ya, terima kasih buat Bu Dati. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, senang kembali pada pagi hari yang ceria ini, suasana yang indah. Bahkan kita boleh berjumpa dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Kita boleh bersama-sama berbagi dalam perenungan kita yang tadi pagi kita lakukan masing-masing di tempat masing-masing. Dan pagi hari ini kita bersama-sama ingin menyaringkan apa yang Anda dapatkan sehingga kita diperkaya, bahkan jadi berkati, saling memberkati satu dengan lainnya. Dan mari kita saat ini, pagi hari ini, kita siapkan hati kita untuk boleh bersama-sama, untuk datang kepada Tuhan, minta tolong pada Tuhan, bimbingan Tuhan, bahkan Roh Kudus yang menuntun langkah kita, bahkan menyertai kita sepanjang acara ini. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur buat pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh bersama-sama dari berbagai tempat Tuhan. Kau satukan kami dalam acara 1 jam bersama renungan harian Tuhan, melalui Zoom meeting ini, melalui daring ini Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, di pagi indah ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan, ingin mendengar isi hati-Mu Tuhan, bahkan kami ingin berbagi satu dengan lainnya Tuhan, menyaringkan apa yang Tuhan berikan di depan kami, apa yang Tuhan berbicara di depan kami Tuhan, sehingga kami boleh menyaringkan dan kami saling memberkati satu dengan lainnya Tuhan. Kami serahkan acara dalam tangan-Mu Tuhan, berkati kami setiap pribadi Tuhan, setiap peralatan yang kita pakai, baik handphone, laptop, sinyal, listrik, semuanya kami serahkan tangan-Mu Tuhan, terutama hamba-Mu Bapak Himan Elia yang akan menyaringkan Tuhan melalui tulisannya Tuhan. Biar Kau berkati, Kau urapi Tuhan. Biarlah setiap kami yang boleh bersama-sama pagi hari mendengar Tuhan, mendapatkan sesuatu yang baru dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan jalannya acara ini dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami akan percaya Tuhan, berkat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, dan jangan lupa nanti Bapak Ibu, bila nanti Bapak Ibu ingin didoakan, Anda boleh menulis dalam kolom chat, nanti tim dari renungan harian akan mendoakan Bapak Ibu. Juga Bapak Ibu nanti dalam ingin menyaringkan apa yang dapatkan pagi hari ini, Anda boleh langsung angkat tangan ya, atau akan tekan tombol yang di depan Anda, sehingga Anda bisa langsung kami bersempatan untuk Anda boleh menyaringkan apa yang Anda dapatkan dalam perenungan tadi pagi. Mari siapkan hati kita ingin bersama-sama menaikkan pujian, kita akan percaya kasih Tuhan tiada duanya. Dan kita akan percaya Tuhan selalu mengasihi setiap anak-anaknya. Dan biarlah kasih Tuhan terjadi di hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan. Bahwa kasih Tuhan tiada pernah tinggal dan meninggalkan kita, dan selalu ada dalam kehidupan kita. Pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi
Kita akan percaya kasih Tuhan tiada duanya dalam kehidupan kita. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati tiada duanya. Oh, ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Tiada duanya. Kita akan percaya kasih Tuhan tiada duanya di kehidupan kita. Bahkan kita kagum akan hormat akan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan bersama-sama pagi hari ini mendengarkan audio renungan harian. Kita akan bersama-sama siapkan hati kita. Kita siapkan bersama-sama. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 14 ayat 27.
Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Renungan hari ini berjudul Tidak Sebatang Kara. Rasa kesepian sangatlah menyiksa bagi yang sedang ataupun pernah mengalaminya. Ingin mencurahkan isi hati, namun tidak ada yang peduli. Butuh pertolongan, tetapi tidak seorang pun memahami maksud hati dan kebutuhan kita yang sesungguhnya. Kita seolah ditinggal sendirian. Bahkan, hak kita sebagai manusia pun mungkin terabaikan. Sejumlah penelitian di negara maju beberapa tahun terakhir memperlihatkan kesepian sebagai gangguan yang melanda jutaan orang. Yesus mengetahui arti kesepian yang murid-muridnya alami saat Dia tidak lagi hadir secara fisik di dunia ini. Pasti ada rasa ngeri dan seolah tidak terlindung ketika para murid kehilangan guru, pemimpin, sekaligus pembela dan pelindung mereka tidak berapa lama kemudian. Sebab itu, Yesus menenteramkan mereka dengan berjanji tidak akan meninggalkan mereka sebatang kara. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan segala hal yang pernah Yesus katakan kepada mereka. Damai sejahtera yang Yesus karuniakan akan menyertai mereka, sekalipun mereka menghadapi berbagai ancaman dan mara bahaya. Yang Yesus katakan kepada para murid berlaku juga bagi kita yang mengasihinya. Adapun tanda kasih adalah taat pada firman-Nya. Dengan demikian, kita niscaya dipenuhi oleh damai sejahtera yang tak tergantikan oleh apapun juga. Sebab Allah Tritunggal menyertai dan menjadi pembela kita. Sekalipun demikian, kita tetap dituntut untuk tidak gelisah dan gentar. Kita diminta untuk percaya penuh akan janji dan firman-Nya. Tatkala kesepian melanda, peganglah dan taati firman Tuhan sambil mengingat bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai Anda. Ya, pagi hari ini kita tentu saja sudah merenungkan firman Tuhan saat kita bangun tidur dari pagi. Bahkan pagi hari ini juga kita akan bersama-sama menyeringkan. Sebelum kita menyeringkan apa yang Bapak Ibu dapatkan, di tengah-tengah kita telah hadir, yaitu penulis dari renungan harian pada hari ini, yang berjudul Tidak Sebatang Kara. Selamat pagi Bapak Heman Elia, apa kabar Pak? Selamat pagi, saya baik Pak Sami, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini menarik Pak, ya, dari tema yang Bapak berikan, bahkan saat pagi hari ini kami membaca, yang masih ada hubungannya terkaitkan dengan kemarin hari Pentakosta dan sebagainya, bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita ya. Dan ini menarik sekali Pak untuk pagi hari ini, mungkin kami rindu ya dari penulisnya langsung mungkin menggambarkan atau mendapat sesuatu yang memberkati kami semua Pak. Kami persilakan Bapak Heman untuk langsung kepada kita semuanya. Silakan Pak Heman. Saya secara pribadi rasanya belum pernah mengalami rasa kesepian yang sungguh-sungguh. Dalam arti tidak ada siapapun yang saya tidak bisa ajak komunikasi, tetapi saya punya pengalaman yang terkait dengan rasa kesepian. Jadi kalau sekarang saya mendengar cerita teman tentang kesepian, kurang lebih saya bisa menghayati perasaan yang sangat tidak enak itu. Salah satu pengalaman yaitu waktu saya turut merawat mama di rumah sakit.
Waktu itu Mama sakit dan dirawat cukup lama di rumah sakit, dan ketika penyakitnya itu semakin parah, Mama kelihatannya begitu lemah, lalu dia itu kemungkinan antara kadang sadar, kadang bangun, kalau dibangunkan bangun, tapi kemudian tidur lagi begitu ya, antara tidak sadar juga. Dia itu mau menyampaikan sesuatu waktu itu. Tetapi kami nggak ngerti maksudnya apa. Jadi ketika saya mendekatkan telinga saya ke mulut Mama, minta Mama mengulang, Mama nggak mau mengulang lagi. Kayaknya ada rasa kesel juga, dan kemungkinan waktu itu Mama karena lemahnya juga nggak ingat lagi mau menyampaikan apa. Di kemudian hari saya pun pernah mengalami yang mirip dengan Mama. Ketika saya dirawat di rumah sakit, saya itu benar-benar mau menyampaikan sesuatu begitu, tetapi orang-orang di samping saya itu tidak mengerti apa yang saya inginkan. Jadi sungguh nggak enak itu ya. Kadang juga saya mau menyampaikan sesuatu, kayaknya membutuhkan sesuatu, tapi saya nggak jelas gitu ya. Apa sebetulnya yang saya butuhkan waktu itu. Jadi meskipun ada keluarga yang di samping saya, yang selalu mendampingi saya rasanya kesepian. Rasanya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mengerti maksud saya. Seolah-olah kami itu hidup di dunia sendiri-sendiri aja begitu ya. Saya mengerti bahwa keluarga saya begitu mengasihi saya dan sangat berusaha begitu ya, sambil menebak-nebak apa yang saya inginkan. Tapi rasanya memang seperti sendiri gitu, sendirian aja. Nggak ada yang mendampingi. Padahal ada. Apa yang saya alami ini masih ringan. Karena pasti ada orang yang peduli, mengupayakan apa yang mereka bisa berikan kepada saya. Tetapi saya juga mengerti bagaimana seseorang yang mengalami kalau orang lain itu tidak tahu, bahkan tidak peduli tentang kesulitan yang kita alami. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik di sini adalah karena Yesus itu manusia sejati, Yesus itu sangat memahami apa yang murid-muridnya bakal alami ketika Yesus sudah tidak bersama lagi dengan mereka. Bahkan sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus sudah tahu apa artinya kesepian. Apa artinya cemas dan gelisah ketika Tuhan Yesus tidak bersama dengan para muridnya. Maka Yesus pun memberikan penghiburan dan menguatkan para muridnya. Mereka, murid-murid itu tidak bakal sebatang kara. Mereka akan selalu ditemani, bahkan dikuatkan oleh Roh Kudus, yaitu Roh Yesus sendiri. Jika Roh Yesus ada di dalam kita, maka tentunya kita tidak akan pernah merasa kesepian. Itu janji Yesus kepada setiap orang yang mengasihinya. Bukan hanya kepada murid-muridnya. Demikian kata Yesus. Pada pasal 14 ayat 23, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia." Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Allah Tritunggal, Allah yang luar biasa, yang di luar jangkauan manusia,
bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Bapak dan Ibu dan Anda sekalian. Setiap kita diberikan anugerah penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal itu. Maka ketika tidak seorang pun mengerti kita, Roh Kudus mengerti, bahkan menaikkan doa buat kita. Namun ada syaratnya. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dengan cara bagaimana? Dengan menaati perintah-perintahnya. Demikian sharing saya serahkan kembali kepada Pak Sony. Iya, sangat menarik pagi hari ini ya. Bagaimana kita merasakan apa rasa kesepian dan sebagainya. Yang tadi Bapak Heman Elia sudah utarakan, itu juga terjadi dalam kisah murid-murid Tuhan sendiri. Dan pagi hari ini, mari kita saling berbagi apa yang Anda dapatkan pagi hari ini, yang mungkin pengalaman Anda, atau hal-hal yang mungkin membuat Anda alami, dan Anda ingin menyaringkan menjadi berkat bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kami persilakan. Anda ingin menyaringkan, kami silakan. Ya, silakan Bapak Ibu atau Pak Yosafat. Ada Pak pagi hari ini Pak? Berapa sesuatu? Silakan Pak Yosafat. Saya pasang headset. Ya. Ya, karena ini menarik sekali pagi hari ini Pak, apa yang sudah ditulis oleh Bapak Heman Elia. Dan kiranya ini boleh memberkati kita pagi hari ini. Silakan Bapak mungkin mendapat sesuatu. Ya, Bapak boleh sharingkan juga yang Bapak Ibu lainnya, silakan juga untuk dapat menyaringkan juga. Silakan Pak Yosafat. Ya, kalau pengalaman mengenai sebatang kara atau kesepian lebih pada soal kemitraan begitu. Kadang-kadang kan ide saya melesat duluan dan tidak banyak orang yang bisa segera memahami, dan itu kadang bikin itu membuat menimbulkan rasa kesepian juga, karena seakan-akan ya ngomong nggak ada yang mudeng gitu kan, ya gimana juga rasanya gitu kan, itu yang, tapi emang emang jadi akhirnya ya kemungkinannya kalau bukan orang hanya tercengang ya kemudian akhirnya seakan-akan ya dalam tanda petik dibantai begitu kan, kadang-kadang dengan mudahnya, dan ini kadang ya tentunya ada perasaan gelisah dan sebagainya gitu kan, seakan-akan nggak ada yang satupun yang membela begitu ya. Ya oke, saya emang mana Anda belajar emang ternyata emang bukan dengan kepandaian saya, tapi memang perlu hikmat dari Roh Kudus untuk bisa mengemukakan, meyakinkan orang dan sebagainya. Tapi juga mungkin kalau bagi saya pribadi mungkin kalau soal kemandirian saya mungkin sudah kuat sisi itunya gitu, tapi saya juga mungkin Tuhan juga lagi bentuk saya supaya saya juga belajar namanya berkomunitas gitu kan, bagaimana juga tidak berjuang sendiri, tidak single fighter, tapi juga namanya juga Roh Kudus juga bukannya masalah di dalam hati kita, tapi juga di tengah persekutuan gitu ya, itu yang saya kira juga saya perlu belajar lebih lagi untuk bisa menghayati karya Roh Kudus pada sisi yang itu gitu, sisi komunal di tengah kebersamaan begitu kan, yang bisa membuat lebih komunikatif dan akhirnya juga berjuang secara bersama-sama begitu. Ya itu kalau dari saya seperti itu Pak Sony. Ya, terima kasih Pak Yosafat. Ya. Tadi ada satu statement yang indah yang Pak Heman Elia katakan, yaitu Roh Kudus di dalam kita. Ya, bila Roh Kudus dalam kita tidak merasa kesepian. Ya, kita kena percaya bila Roh Kudus di depan kita tidak merasa kesepian. Kenapa? Ada Roh Kudus yang selalu menghibur, menuntun kita, ya menemani kita. Baik, Bapak Ibu mungkin ada lagi, silakan. Ya, mungkin Bu Heru, pagi Bu Heru, dapat sesuatu pagi hari ini Bu. Silakan Ibu ingin berbagi. Selamat pagi Pak Sony, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pak Heman Elia yang telah mengangkat topik ini, damai sejahtera, yang ayat 27. Yang pertama saya membaca ini, saya terkesan sekali dengan kata damai sejahtera. Sebetulnya kita kan sering ya ngomong damai sejahtera besertamu, semoga ada damai, ada sejahtera. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan damai itu sendiri? Kemudian saya mencoba mengungkapkan, mungkin
kalau salah nanti dikoreksi ya Pak Heman. Damai itu adalah perasaan diri kita kalau kita tenang, nyaman, nggak ada rasa takut, tidak gugup, tidak bingung, mungkin juga tidak marah ya, tidak mangkel, perasaan yang tidak sendiri karena disertai Tuhan Yesus dan melalui Roh Kudus-Nya sebagai Parakletos yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang kalau dibalik, kalau tidak damai, kenapa kok bisa tidak damai ya hati ini? Mungkin apa karena sakit, atau mungkin karena sosialisasi dengan manusia lain yang membuat toksik mungkin ya, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Itu saya melihat dari kata damai sendiri ya. Sebetulnya terus siapa yang bisa memberi damai itu? Nah, kalau menurut saya sih ya Allah ya, hanya Allah yang sumber damai sejahtera itu yang diberikan kepada kita. Sebagaimana kita tahu kalau damai itu ternyata kata Irin ya, atau bacanya gimana itu tulisannya E-I-R-E-N-E ya. Irin itu juga Shalom juga sebagai damai artinya ya. Damai sejahtera menyertai engkau, alaihim shalom ya. Dan damai itu ternyata saya juga teringat dari Galatia 5 ayat 22 nomor 3 ya. Kalau tidak salah damai sejahtera itu ada 9 buah roh. Nomor 3-nya adalah damai sejahtera. Dan saya juga sering berpikir loh, terus yang menciptakan damai itu siapa sebenarnya? Ya diri kita ya, mestinya ya diri kita sendiri. Mungkin dengan cara mencintai orang lain, menciptakan suasana yang damai dimanapun, sehingga kita juga merasa damai. Kemudian juga mungkin sabar, tidak mudah emosi. Nah ini susah nih ya. Ini juga perjuangan, ini nggak gampang itu. Tidak gampang marah, tapi cepat mengampuni, sehingga Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita dan selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi. Karena jiwa yang damai datang dari kehidupan yang tenang dan selalu bersyukur. Nah, mungkin sedikit kisah Pak Heman. Kalau andai kata ini bertanya sekarang ya Pak Heman, kalau kita di pekerjaan atau di mana saja ya dengan atasan itu kayaknya jadi toksik gitu. Malah gimana ya cara menghadapinya? Mungkin gimana tips-tipsnya, padahal tadi sudah saya uraikan panjang lebar ya, tapi ya itu nggak gampang kan kalau kita di masyarakat, mungkin di gereja, mungkin terlebih lagi kalau di pekerjaan, susah ya kalau ada yang toksik gitu. Itu saja pertanyaan saya dan uraian sedikit Pak Sony, terima kasih. Terima kasih Bu Heru. Ya, silakan Pak Heman. Ya, ini karena sering orang juga mengatakan damai-damai tadi Pak, seperti Bu Heru katakan. Mungkin silakan Pak Heman mungkin bisa menjelaskan kepada kita, Pak. Silakan Pak Heman. Ya, singkat saja karena ini kadang perlu penjelasan agak panjang, mungkin kadang bisa tidak pas, tapi saya mau coba berusaha. Ibu sekalian mengatakan dengan benar bahwa damai sejahtera itu adalah di dalam hati kita, jadi memang kita juga perlu mengusahakannya. Tapi kalau menghadapi orang toksik, yang penting sekali buat kita perlu ada ini ya, modal self-talk ya. Artinya bicara kepada diri sendiri dengan cara yang positif, cara yang sehat. Nah, ini kita bisa usahakan dengan firman Tuhan. Sering membaca firman Tuhan,
mendapat kekuatan dari firman Tuhan, memang tidak bisa dipungkiri karena kita itu makhluk sosial. Jadi pasti kita akan terpengaruh kalau misalnya ada orang-orang di sekeliling kita yang selalu ngomongnya negatif aja. Jadi salah satunya adalah kita melawannya dengan mengatakan yang positif kepada diri sendiri. Kan kita nggak bisa ngomong kepada yang bersangkutan. Kita hanya bisa ngomong kepada diri sendiri. Nah, itu kita bersihkan diri kita dengan firman Tuhan. Kalau bisa membatasi, bahkan menghindari orang-orang yang toksik. Tetapi kalau tidak bisa, kita juga menciptakan, memperluas lingkungan relasi kita. Sehingga relasi kita itu adalah relasi yang sehat. Relasi di luar dunia kerja. Misalnya kita punya teman-teman sharing dan sebagainya, di mana kita bisa saling berbagi, saling ketawa, saling menghibur, menguatkan, yang jauh dari orang-orang yang toksik itu. Dan kita bisa memanfaatkan media sosial misalnya ya. Dan kita juga bisa mengungkapkan, sekarang banyak media, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, ataupun mungkin sesuatu yang bisa kita bagikan kepada teman-teman melalui media internet dan sebagainya. Begitu kira-kira jawaban singkat saya. Ya, menarik sekali ya. Jadi kita juga bisa beradaptasi dengan lainnya, Pak ya. Saling bisa membuka diri ya. Jadi supaya kita tidak fokus pada satu, sehingga kita bisa lebih lebih diperkaya lagi. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada ingin langsung menyaringkan sesuatu pagi hari ini, silakan raise hand, silakan tekan tombol. Ya, atau Bu Iva yang berbagi, Bu Iva pagi hari ini, silakan Bu. Pagi Pak Sony. Pagi, silakan Bu. Pagi Pak Herman, Bapak Ibu sekalian. Thank you buat sharing hari ini. Tadi seperti yang sudah diuraikan sama Ibu tadi juga bahwa mengenai damai sejahtera ya. Damai sejahtera itu kan tadi disiarkan tenang, aman, berasa tenang, aman, dan sejahtera. Dan itu pernah saya alami. Saya pernah alami satu damai sejahtera yang benar-benar belum pernah saya alami. Saya berasa enak, tenang, nyaman. Itu pada saat apa? Pada saat saya baru selesai siuman setelah operasi kanker payudara. Jadi begitu saya selesai, waktu itu saya tahun 2014 ada kanker payudara, itu seperti buku yang saya udah terima kasih dari renungan harian, saya dikirimin buku Berbahagialah Karena Kanker, dan saya udah baca itu, sungguh memberkati, dan itu mirip-mirip sama pengalaman saya waktu kena itu, shocknya kayak kena kayak dunia runtuh begitu tahu kanker gitu. Itu saya udah berpikir bahwa nggak lama lagi saya akan meninggal ya, karena begitu kanker kita asosiasinya ini mematikan gitu. Tapi puji Tuhan akhirnya saya harus operasi. Selesai operasi, waktu itu kita operasinya tengah malam karena dokternya begitu sibuk, sampai hampir menjelang malam baru operasi. Jadi saya sadar menjelang pagi. Tapi begitu sadar saya bisa merasakan satu damai sejahtera. Itu juga saya bisa tenang, nyaman, damai. Seperti tadi kan si Ibu bilang ada mungkin sakit nggak damai. Tapi itu benar-benar bisa merasakan damai sampai saya bilang, Tuhan, saya terima kasih Tuhan izinkan saya mengalami momen ini. Bagaimana saya bisa melewatinya, saya sadar dan benar-benar ada damai sejahtera yang belum pernah saya alami sebelumnya. Itu saya bilang benar-benar dari Tuhan. Yang Filipi 4 ayat 7 ya, Filipi 4 ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi benar damai sejahtera dari Tuhan itu melampaui segala akal. Jadi walaupun di masa-masa sulit, di masa-masa kelihatannya kita mungkin sendiri, waktu mengalami sakit, tapi Tuhan dengan segala kekuatannya, dengan Roh Kudusnya bisa memberikan damai sejahtera, dan itu benar-benar melampaui segala akal, dan benar-benar saya pernah alami saat itu damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan buat kita. Itu yang pertama, damai sejahtera. Dan kedua yang menarik juga bahwa
Roh Kudus itu dijanjikan penolong yang menyertai selama-lamanya. Itu juga satu penolong yang di ayat yang ke-16 dikatakan penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan kita memang manusia butuh penolong. Kita nggak ada yang begitu kuat, begitu hebat, begitu pinter bisa sendiri. Kita butuh penolong. Dan di sini dikatakan penolong menyertai selama-lamanya itu cuma Tuhan. Karena manusia pertolongan dan penyertaannya sangat terbatas. Termasuk yang paling dekat suami istri ya. Kita umpama paling dekat itu suami istri. Tapi penyertaan dan kebersamaan suami istri pun sangat terbatas. Nggak bisa selalu menyertai sama-sama. Tapi Tuhan dengan Roh Kudus dia penolong bisa menyertai selama-lamanya. Itu jadi tidak terbatas dalam keadaan sendiri sekalipun ada satu ya yang selalu menyertai selama-lamanya dan cuma Tuhan dan melalui Roh Kudus dia penolong menyertai selama-lamanya. Kayak contohnya masuk ruang operasi kan suami nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa ikutin kita sampai ke dalam. Dengan keterbatasan sekarang nggak bisa selalu bersama, tapi Tuhan Roh Kudus penolong dia selalu menyertai selama-lamanya kapanpun, dimanapun tidak ada keterbatasan. Sekian yang saya dapat. Thank you, Tuhan berkati. Wah, terima kasih Ibu Ive yang luar biasa berbagi pada kita pagi hari ini menyaringkan bagaimana peranan Roh Kudus ya, bahkan untuk menyertai kita ya di saat situasi kita sendirian masuk dalam ruang operasi ya, tapi selalu ada temannya setia itu Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, ini menarik sekali. Mungkin Bapak Ibu ada di antara kita pagi hari ini juga ingin berbagi, silakan. Ya, Pak Heman. Ya, kita akan percaya Pak bahwa kesepian itu setiap orang pasti kan merasakan Pak ya. Enggak dibilang usia ya, tergantung usia ya. Semua pasti merasakan. Tadi Bapak mengatakan bahwa kesepian itu kita bisa atasi dengan mungkin kita bisa mengalihkan ke sesuatu yang positif Pak ya. Sehingga kesepian itu kan tidak terlalu menghantui kita. Nah, tapi pertanyaannya Pak, ya sejauh mana Pak ya kesepian itu Pak ya kita rasakan itu Pak? Ya, apakah mungkin pengalaman dari Bapak Heman ini sendiri ya pernah nggak mengalami sangat sepi sekali itu Pak? Selain tadi Bapak utarakan Pak, pernah nggak Pak? Sesuatu yang mungkin membuat Bapak itu seperti itu nggak siapa-siapa lagi dah gitu. Selain Bapak ya tadi tuh ke sosial media, terus datang ke Tuhan gitu Pak. Iya, kalau benar-benar sepi sekali rasanya kok nggak pernah. Kalau mirip-mirip mungkin iya. 3 tahun yang lalu saya itu dekat dengan mama saya dan kemudian mama itu meninggal. Ketika dia nggak ada, kan rasanya seperti seolah-olah dia masih ada begitu. Saya merasa seperti ada sesuatu yang tercabut gitu dari diri saya. Kayak, aduh, mau gimana gitu ya. Rasanya kalau biasanya saya bisa cerita sesuatu dan mama saya bisa kasih kata-kata penguatan yang menenangkan, menghibur. Misalnya gini, pada waktu saya cerita keadaan yang genting, misalnya contoh kata, keadaan politik dan sebagainya, mama hanya bilang begini, terserah apa katanya Tuhan, begitu. Hanya begitu aja, dan saya tahu Tuhan itu maha kuasa. Dia yang menentukan semuanya, dia yang mengatur semuanya. Tidak ada yang bisa lewat kalau bukan seizin Tuhan, begitu ya. Nah, kata-kata itu sudah saya tidak temukan lagi, dan kalau mau curhat dan sebagainya, saya juga tidak bisa kecuali dengan istri saya. Makanya tidak pernah kayak kesepian benar-benar, karena sampai sekarang pun saya didampingi oleh istri saya yang setia. Tapi itu suasananya itu ya, seperti saya itu ada di duduk di depan rumah, pintu rumah begitu. Tapi depan saya itu semua kosong gitu, kosong kayak meskipun misalnya ada matahari pun kayak suram begitu.
kayak sendirian begitu ya, seperti ditinggal begitu ya, ditinggal, tapi juga nggak bisa menjangkau atau tidak pernah akan bertemu lagi. Nah, saya memikirkan waktu itu, sedangkan saya aja yang hanya seperti ini ditinggal dalam keadaan yang sudah cukup tua, katakanlah ya, itu bisa merasakan yang seperti ini, apalagi anak-anak yatim piatu. Mereka yang sungguh-sungguh tidak punya siapa-siapa. Hanya saja saya mengenal beberapa orang yang sungguh luar biasa, dipelihara oleh Tuhan, dan akhirnya juga dengan bantuan teman-teman seiman, mereka seperti punya keluarga, seperti tahu, bisa membayangkan tentang Bapa yang Maha Kasih itu. Nah, ini sungguh ajaib. Tadi saya kemukakan sedikit bahwa Allah Tritunggal itu ada di dalam diri kita, itu bisa kita rasakan benar-benar. Bahwa iya ya, meskipun keadaan yang sangat sulit pun rasanya bisa tetap tenang. Karena percaya, yakin akan firman Tuhan, Dia ada di dalam diri kita. Dia tahu sungguh-sungguh penderitaan kita. Dan apapun yang kita keluhkan, Dia bisa sampaikan sehingga ada damai sejahtera, ada kekuatan begitu. Dia kan maha kuasa, Dia penguasa alam semesta ini. Masakan Dia tidak bisa menyelamatkan kita, begitu ya. Tapi ini bukan cuma menyelamatkan, kita bisa mengalami sakit penyakit, bisa ditinggal semua orang. Tapi Dia menemani kita. Bersama dengan kita melewati bahkan lembah kekelaman itu. Begitu, Pak Sami. Terima kasih Pak Heman. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya lihat ada beberapa orang mungkin yang ingin sharing. Ya, silakan Bu, masih ada waktu. Bapak Ibu silakan. Kalau tidak ada, silakan Ibu dari Ibu Lilis. Ya, silakan Bu Lilis. Selamat malam. Silakan Bu. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa bergabung. Terima kasih Pak Eman untuk sharingnya yang luar biasa, dan juga Bapak Ibu semua yang sudah sharing menguatkan kita semua ya. Ya, saya ketika merenungkan nas ini, pertama-tama seringkali kita akan mendengar alone but not lonely ya. Dan Roh Kudus sendiri sudah berjanji, Tuhan sendiri sudah berjanji untuk selalu menyertai kita, seperti tadi sharing Pak Herman, Bu Heru, dan Bapak Ibu. Itu selama-lamanya. Tetapi kenapa kita bisa dalam saat-saat tertentu itu bisa merasakan kesepian yang amat sangat gitu. Padahal Tuhan sudah berjanji. Dan tadi memang ada syaratnya ya. Tuhan berjanji menyertai kita kalau kita mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya, melakukan perintahnya gitu. Tetapi walaupun kita mungkin saat teduh, kita mungkin dekat dengan Tuhan, ada saat-saat di mana kita benar-benar jatuh di dalam suasana kesendirian. Suasana rasanya semua orang meninggalkan kita. Nah, satu hal di sini, ternyata kita itu tidak boleh tertipu oleh perasaan kita. Karena seperti tadi, mungkin di awal Pak Herman juga menceritakan sedikit ya, rasanya nggak ada yang mengerti, padahal ada istri, ada keluarga yang sungguh-sungguh memperhatikan. Tapi kalau kita terjatuh di dalam perasaan kita terjatuh di dalam mengasihani diri sendiri.
rasanya kita nggak bisa percaya ada orang yang mengasihi. Dan itu akan terus membawa kita ke dalam perasaan semakin merasa sendiri, semakin merasa ditinggalkan. Tapi kembali lagi, mungkin kita fokus pada janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia nggak akan mengingkari janjinya. Dan Tuhan berjanji menyertai kita itu selama-lamanya, bahkan dia bilang, aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa gitu ya. Bagaimana kalau kita sudah di dalam dekapan kasih Tuhan yang Maha Kuasa itu, dan dia sudah berjanji seperti itu kan, nggak mungkin dia meninggalkan kita. Tetapi perasaan kita yang seringkali membohongi. Dan kita gampang sekali fokus kita itu teralih kalau mengalami terutama hal-hal yang sangat berat di dalam kehidupan kita. Dan juga mungkin kemarin saya biasanya ke gereja North Point Church, di mana Pastor Andy Stanley itu yang jadi gembalanya ya, tapi kemarin kebetulan bukan dia yang khotbah. Cuma bagus sekali, mungkin kalau Bapak Ibu sempat mendengarkan, bisa mendengarkan juga lewat online gitu. Itu kok ada hubungannya dengan ini. Dia sedang menguraikan tentang wanita Samaria gitu. Tapi yang dibahas adalah what are you looking for? Jadi kamu itu di dalam hidup mencari apa? Tuhan sendiri sudah mengatakan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu Tuhan mengatakan tidak seperti yang dunia berikan. Itu sudah jelas sekali gitu ya. Seringkali kita mencari damai sejahtera, tetapi yang ada di dalam pikiran kita adalah damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini, seperti dunia ini. Padahal Tuhan mengatakan bukan, nggak ada kaitannya dengan keadaan kita di dunia. Kita bisa sakit, tapi kita tetap mengalami damai sejahtera. Kita nggak usah harus berada dalam keadaan yang semuanya serba enak, tetapi kita bisa mengalami damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu betul-betul adalah damai sejahtera yang berasal dari Tuhan dan bukan seperti yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya, terima kasih. Tuhan kiranya memberikan damai sejahteranya buat kita. Terima kasih Bapak Ibu semua. Memberkati. Ya, terima kasih buat Ibu Lilis yang boleh sharing pada pagi hari ini dan bisa memberkati kita semuanya. Nah, saya masih beri satu kesempatan ya. Silakan mungkin Bapak Hengki, Bapak Eki Dohan. Oh, ya. Ya, silakan Pak Hengki. Oke, salam. Ya, salam Saya Pak. baru sampai ini di rumah dari perjalanan. Iya. Ya, berkaitan dengan kesepian ini saya sudah pernah merasakannya. Saya tinggal di Bogor, tapi anak-anak kan sudah menikah, sudah di rumah sendiri di Bekasi, di Tangerang, di Depok. Pada waktu istri saya meninggal, beberapa puluh tahun yang lalu ya, waktu itu saya tinggal sendirian di rumah di Bogor. Nah itu yang saya rasakan, kesepian. Saya rasanya duku. Apa sih yang saya mau bikin di sini rumah dari pagi, siang, sore sendirian. Teman-teman sudah jauh lah ya, harus cari-cari mereka ya, sudah tersebar kemana-mana. Akhirnya setelah sebulan saya nggak tahan, saya telepon anak saya hubungi, saya bergabung kembali dengan anak saya yang berada di Bekasi. Di situ saya merasa terhibur bersama anak-anak saya, bersama cucu-cucu saya. Itu yang saya alami, tapi tentu aja tidak menghilangkan persekutuan dengan Tuhan. Baca Alkitab tiap hari, tiap minggu ke gereja, itu juga bertemu dengan teman-teman di gereja, sahabat-sahabat, dan saya bersyukur. Saya mempunyai juga dari alumni yang ada grup WA, saling komunikasi dengan mereka, bahkan
tanggal 9 nanti kita akan reuni. Kira-kira yang berkumpul itu ada 129 orang. Ya, satu pertemuan yang luar biasa yang saya harapkan itu juga bisa memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami, bagi saya, dan juga tentu untuk teman-teman yang sudah kehilangan istri dan lain-lain, karena kami ini reuni sudah di atas 70 tahun. Ya, saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan yang memberikan penghiburan bagi saya, berikan kekuatan untuk menghadapi kehidupan di usia lanjut ini. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Hengki yang sudah berbagi pada kita pagi hari ini dan juga memberkati kita semuanya. Ya, tanpa terasa 1 jam bersama renungan harian kita lalui Bapak Ibu, dan ada satu kata bijak yang menarik ya pagi hari ini. Tak kala kesepian melanda, peganglah dan taati firman Tuhan sambil mengingat bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai Anda. Dan kita yakin dan percaya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri selalu menyertai dalam kehidupan kita dan menuntun langkah kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama terus mengingat akan kasih Tuhan. Ya, sebab kasih Tuhan tiada duanya dalam kehidupan kita, selalu menyertai kita dimanapun kita berada, dan kita tidak sendirian. Ya, jangan sampai kita merasa bahwa kita sendirian. Ada satu penolong, itu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih buat sharing Bapak Ibu pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak Heman Elia yang buat tulisan yang indah, memberkati kita semua. Terima kasih Pak, dan terus berkarya dan terus memberkati ya dimanapun Bapak berada, terus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih sama-sama. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat pagi hari ini, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Samuel Yudi, dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Susanto. Ya, kami persilakan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu serta saudara-saudara semua, mari kita akan menyatukan hati di dalam doa pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk satu kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima bersama-sama, dan juga melalui sharing-sharing yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu semua. Sungguh ya Tuhan, kami semua yang hadir pada saat ini boleh sangat diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga sangat mengucap syukur kalau kembali kami boleh diingatkan kembali akan janji dari firman-Mu ya Tuhan, bahwa ketika Engkau naik ke surga, ke dalam rumah Bapa, Engkau berjanji Tuhan bahwa kami tidak pernah lagi ditinggalkan seorang diri. Kami tidak akan pernah mengalami apa yang menjadi ketakutan kami, kecemasan kami, atau mungkin hal-hal yang membuat kami merasa kesepian. Sebab kami tahu janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau sudah memberikan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur yang senantiasa memberikan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami semua. Dan kami mau memegang janji-Mu Tuhan, bahwa Roh-Mu yang kudus itu sudah ada di dalam hati kami, Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Ucapan syukur kami yang begitu besar, karena Engkau memilih kami Tuhan, sebagai sahabat-sahabat-Mu ya Tuhan, dan Engkau tinggal bersama-sama dengan setiap kehidupan kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu, dan pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa ya Tuhan, untuk satu permohonan doa dari Ibu Erni yang saat ini sedang dan akan menjalani operasi mata di sebelah kanannya, tetapi karena sesuatu hal harus diundur ya Tuhan, karena Dokter Freddy yang menangani sakit ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau menyerahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau tahu yang terbaik, dan rencana-Mu itu adalah satu rencana yang indah ya Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Erni, kiranya Tuhan akan terus menyertai, Tuhan memberikan kekuatan yang baru Tuhan di masa-masa penundaan ini. Kami tetap percaya akan mujizat Tuhan pasti akan
terjadi ya Tuhan. Bahkan tidak mustahil Tuhan sanggup untuk menyatakan kesembuhan sehingga mata kanan dari Ibu Erni Tuhan boleh dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Dr. Freddy yang Tuhan pakai untuk menjalani atau menjalankan operasi ini. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah, Tuhan yang memberikan kesembuhan ya Tuhan, hingga saatnya nanti Dr. Freddy ya Tuhan boleh menjalankan tugas aktivitasnya kembali dengan sehari-hari dengan baik. Bahkan dia dipakai oleh Tuhan untuk dapat menangani operasi mata sebelah kanan Ibu Erni. Semuanya dapat berjalan dengan lancar, semuanya dapat berjalan dengan baik, kuasa Tuhan dinyatakan dan mujizat boleh terjadi. Bu Erni boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dan kami juga pagi hari ini Tuhan bersatu hati berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Kami mengucap syukur Tuhan menempatkan kami boleh hidup di bangsa ini. Kami tahu bahwa ada satu rencana yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kami, karena Tuhan memanggil setiap kami. Tuhan, kami boleh menjadi garam, kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan, ketika kami boleh tinggal di bangsa ini, supaya melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga wakilnya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberi kekuatan, memberi kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, supaya beliau dapat menjalankan roda pemerintahan bangsa dan negara kami ini dengan baik ya Tuhan. Bahkan kami tahu melalui para hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih ini, Engkau sedang membawa satu perubahan yang luar biasa ya Tuhan kepada bangsa dan negara kami ini. Ada banyak hal positif yang boleh dialami oleh bangsa dan negara kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini boleh semakin maju, semakin berkembang, dan bangsa ini boleh berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk para pembantu dari Presiden ya Tuhan, untuk para menteri, dan juga untuk orang-orang yang berdiri di sekeliling Pak Jokowi ya Tuhan, untuk para anggota MPR, DPR, untuk pemerintahan-pemerintahan baik yang ada di daerah-daerah, di kota-kota, dari tingkat yang tertinggi sampai yang terbawah. Mari ya Bapak, kami bersatu hati berdoa memohonkan kekuatan yang daripada Tuhan, urapan yang daripada Tuhan turun, menyertai dalam setiap kehidupan para hamba-Mu yang Kau pakai untuk memimpin bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan roh yang takut akan Tuhan, supaya para pemimpin bangsa kami ini dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan baik, dengan jujur, dengan penuh keadilan, dan dengan roh yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini akan senantiasa Tuhan bawa kepada satu rencana Tuhan yang luar biasa. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk perekonomian bangsa dan negara kami ini yang sudah berjalan, bergerak kembali dengan baik ke arah positif setelah sekian tahun roda perekonomian bangsa dan negara kami ini sempat terganggu ya Tuhan oleh karena adanya pandemi. Namun kami bersyukur oleh turut campur tangan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, maka perekonomian bangsa dan negara kami ini boleh berjalan lagi dengan baik. Kami percaya Tuhan bahwa ke depan kami akan melihat perekonomian bangsa kami ini akan dibawa Tuhan lebih baik lagi, dan itu semua akan Tuhan pakai ya Tuhan untuk memberkati bangsa dan negara kami. Rakyat bangsa dan negara kami ini boleh diberkati oleh Tuhan, perekonomiannya diubah oleh Tuhan, dan semuanya akan mengalami kemakmuran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap program yang dijalankan oleh Yayasan Pelayanan Gloria. Kami mengucap syukur karena sampai saat ini dan terus ke hari-hari yang mendatang Tuhan memakai Yayasan Pelayanan Gloria ini untuk menjadi saluran berkat ya Tuhan, baik melalui buku-buku renungan harian yang sudah diterbitkan, bahkan
disebarluaskan ke seluruh Indonesia ini, sampai ke pelosok-pelosok, bahkan sampai keluar dari negara Indonesia ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui media-media ini Tuhan, Injil Tuhan boleh semakin disebarluaskan, kabar baik itu boleh semakin banyak dibaca, didengar, dan diterima oleh setiap orang-orang yang menerimanya. Dengan demikian, maka mereka semua akan mengenal Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan, bahkan menerima keselamatan, anugerah yang terbesar yang Tuhan sudah curahkan bagi umat-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan, melalui media 1 jam bersama renungan harian, kami senantiasa Tuhan boleh berkumpul bersama-sama untuk merenungkan, belajar kebenaran firman-Mu. Kami tidak merasa kesepian lagi karena ada anggota-anggota tubuh Kristus yang setiap saat boleh bersatu. Kami boleh saling menghibur, kami boleh saling menguatkan, dan kami saling melepaskan kata-kata berkat ya Tuhan antara satu dengan yang lain. Kami percaya benih-benih firman-Mu yang kami dengar itu akan terus bertumbuh di dalam setiap hati kami, dalam kehidupan kami, dan kami tidak pernah merasa berjalan seorang diri, karena firman Tuhan itu selalu menguatkan dan menyertai kehidupan kami sampai kepada akhir zaman, seperti janji yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sertai setiap kehidupan kami, pertumbuhan iman kami, roh kami ya Tuhan, boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu, ini setiap doa-doa, kerinduan hati kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa, Sang Sumber Damai Sejahtera, besertalah dengan saudara sekalian, di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, besertalah dengan kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama naikkan pujian, terima kasih Tuhan, sebab acara pada hari ini selalu dalam penyertaan Tuhan. Jangan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama dengan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
Tuhan adakan syukur bagimu, oh, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Syukur kepada Tuhan, buat Cacara 1 jam bersama renungan harian boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kita kini percaya kita semua diberkati. Amin. Dan terima kasih Bapak Heman Elia yang menjadi berkat buat kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi buat hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih.